Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, ya sesuai permintaan dari Kak Egi Eria ini, untuk gua ngebahas AGT Dashcam tuh hari kemarin. Jadi sebenarnya gue udah tahu ya ini scam, dan juga ngelihat beberapa YouTuber udah mulai pada ngebahas. Jadi tadinya gue udah mikir kayak gak perlu ngebahas karena udah banyak yang ngebahas gitu kan. Tapi karena ada permintaan, ya maksud gue kayak gue di YouTube ini besar juga karena kalian. Jadi ketika ada permintaan kayak ini, gue coba untuk ngebahas ya untuk AGT yang udah scam ini. Dan juga kalau kalian ngikutin YouTube gue, sebenarnya gue udah ngebahas beberapa AGT. Tapi yang memang terkenal adalah AGT Chromers atau AGT kantor. Cuma memang di video gue ini ada AGT live dan juga AGT share. Cuma isi dalamnya itu sama seperti AGT kantor dan Chromers. Dan juga sama seperti Enel kekuatan hijau. Sama dalamnya tuh ketiplek sama PT Energi Hijau ya. Jadi gue waktu ngebahas AGT ini gue kayak bingung kayak ini AGT lagi gitu. Cuman yang viral banget itu ya yang Cromer dan juga kalau dari websitenya AGT kantor. Nah seperti itu ya. Dan justru yang ngakak sih yang ini sih ya dari Kompas TV Kupang. Dan ini videonya gue udah tonton juga ya. Ketika mereka menggelar pelatihan investasi. Sampai segini banyaknya orang yang datang ya, Kupang di NTT. Sampai gue juga udah nonton ini ada bapak-bapak ini yang ditanya beberapa hal gitu ya. Kita coba lihat dulu ini. Terus di sini kan ditanya sama wartawannya, sejak kapan AGT ini berdiri? Dia tuh kayak agak kebingungan. Kayak agak tanggal 19 Maret. Kayak agak celingat jenguk gitu. Dan orang ini adalah ketua AGT wilayah NTT, Jonathan Potewali. Waduh. Ini masuk Kompas loh ya. Terus kita lihat komennya orang-orang yang terbaru nih. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gundulen calo. Coba tuh kan. Tuh ya, di Lampung udah kena scam ya, mati akun uang gak kembali. Oke, tangkap nih agen-agennya AGT udah scam. Ya benar nih, paling cuci tangan sembari bilang saya juga korban, saya anggota. Padahal dia ketuanya. Ketua itu tugasnya apa sih, tanggung jawabnya apa sih? Ya kayak contoh kalian sebagai ketua di sebuah perusahaan, tanggung jawabnya apa nih ketika perusahaan itu collab? Abis itu cuci tangan? Ya. Apakah seperti itu ya? Emang kalau dasarnya penipu ya penipu aja sih gitu kan. Nah ini juga contoh. Kompas TV adalah cerminan orang pintar tapi keblinger. Malu-maluin aja money game kok ditayangin. Apa ndak malu mencoreng nama jurnalis ya. Gue jujur sih malu banget ya. Malu banget. Ya tapi kalau AGT membayar Kompas untuk menayangkan ini ya itu kayak sesuatu hal juga gue bingung sih ya. Karena menurut gue sekarang kayak media juga kita bisa mempromosikan segala sesuatu ke media. Tapi tinggal medianya sendiri memfilter atau enggak. Dan masyarakatnya juga sendiri memfilter atau tidak. Oke, sekarang karena ini termasuk viral banget sih ya video ini waktu gue mencoba cari tahu tentang AGT gitu ya. Udah banyak cabang-cabangnya. Sebenarnya bukan cabang, terlalu bagus cabang. Sebenarnya agen-agen ya, agen mitra yang modal spanduk, modal meja dan kursi gitu ya. Yang terlihat kayak niat gitu, sampai bikin pelatihan seperti di dalam video ini. Ya, padahal juga banyak YouTuber-YouTuber yang ngebahas kalau aplikasi ini tuh skema Ponzi, cuma tipu-tipu aja, tapi banyak orang yang ngeyel. Ya. Seperti di video ini di Jogja gitu loh. Jadi kalau kalian sekarang nonton tuh mungkin kalian akan tertawa-tawa tipis atau meringis atau gimana, gue juga nggak tahu gitu ya. Dan juga banyak orang yang akhirnya nge-share nih, Kak tolong nih gimana caranya AGT saya situsnya tidak bisa dibuka. Oh mohon maaf,
Semuanya, bukan cuma situs kamu aja, aplikasinya error ya. Jadi memang sudah tidak bisa untuk diakses ya dari website agtkromer.com. Sudah kabur ya. Malah juga ada yang ngajak, AGT scam yuk pindah ke Megaminex. Ini udah banyak korbannya, lo ngasih ke aplikasi yang model tipu-tipu juga gitu ya. Ini orang juga nggak tahu sih ya. Mungkin emang makanannya makanan ponzi. Kalau nggak makan ponzi ya nggak hidup gitu. Dan juga di sini ingat baik-baik muka rampok-rampok AGT ini. Bawa kabur duit member, viralkan di grup-grup bisnis. Terus juga ada cerita orang nih, saya tarik tanggal 25 Juni pukul 02 paginya pukul 8 saya cek. Lagi di APK notifnya kesuksesan pada pukul 17. Padahal sekarang duitnya belum landing. Ya, udah kabur. Oke? Dan gambar ini bagus sih menurut gue ya. Setelah GT Ponzi tengik benar-benar tumbang, saya akan lancarkan serangan bertubi-tubi untuk handle abal-abal Ponzi terkutuk. Tumpas Ponzi sialan sampah. Nih Enel, nih Umeta, AGT-nya udah duluan pergi. Ini gambar bagus banget sih ya. Gue suka. Terus ini juga kejadian sebelum AGT scam ya. Jadi kayak tadi tuh di NTT Kupang kan bikin kayak pelatihan. Ini juga sama nih. Konferensi ya agen se-Sumatera Selatan loh. Waduh, bisa hampir seluruh Indonesia dong ya kan. Tuh, terus juga bilang tuh yang bilang AGT abal-abal langsung komen ke thread-nya. Ya. Kita langsung dibawa ke thread-nya. Ternyata udah hilang, udah dihapus ya. Langsung nih komennya orang-orang juga udah pada nunggu nih. Gitu ya. Siap-siap diangkut Mase, seniornya Mase, gas ya. Intinya udah jelas dong. Mau dia punya kantor cabang, mau bikin konferensi, mau bikin pelatihan, mau masuk TV, masuk Kompas dan segala macamnya, yang namanya kabur. Ini juga sama nih waktu di ini Samarinda ya. Hotel Bumi Samarinda. Ya, jadi jangan langsung percaya kalian. Ya, hati-hati. Ya, sudah tidak bisa diakses sama sekali ya. Intinya ini model-model penipuan kayak gini, skema Ponzi ya. Jangan langsung percaya, itu uang loh ya. Dan seperti contohnya kayak gini nih ya. Ini gue setuju banget sama kalimat seperti ini. Jangan bilang korban kalau sudah scam. Ya, ketika jadi agen, jadi ketua, seolah-olah jadi korban juga. Padahal dia nikmatin duitnya lebih banyak yo. Gue yakin 100% ketua dan manajer ini yang mengelola agen-agen dan mitra itu lebih banyak duitnya. Sumpah. Afiliator youtuber yang nge-share juga sama loh. Ya. Dia juga makan duitnya. Gue sangat percaya akan hal itu. Ya, sama sepertinya dia bilang kayak Mas ya. Ini orang tadinya membangga-banggakan gitu aplikasi itu gitu kan. Ketika scam dia langsung klaim jadi korban, gak tahu apa-apa gitu. Kan pinter ya. Ya itulah, harus hati-hati. Dan juga langsung beramai-ramai ya, orang-orang yang menjadi korban AGT ini bikin grup di Telegram. Terus juga di sini AGT Ponzi sialan ya. Jadi di sini tengah kondisi saat ini kami telah menginvestasikan dana sebesar 200.000 US dollar ya. Dan intinya adalah dia minta maaf nih kepada seluruh manajemen AGT ya. Kami tutup ya secara resmi. Tapi kalau tutup ya duitnya dikembaliin gitu loh. Lu tanggung jawab dulu baru tutup gitu loh. Jangan lu kabur-kabur scam abis itu ya hilang, cuci tangan gitu kan. Terus terima kasih untuk partisipasinya dari member Indonesia. Sampai jumpa di aplikasi selanjutnya. Jadi dia udah bersiap nih untuk melahirkan aplikasi selanjutnya untuk nipu lagi ya. Ya gimana ya, orang nipu doyan nipu ya. Ya udah, kalau nggak nipu nggak makan gitu ya. Jadi prinsipnya ya sejahat itu, sehatinya gue nggak tahu deh, udah nggak ada rasa iba dan kemanusiaannya, nggak ada gitu ya. Terus semua uang member telah di WD-kan ke agen emas, perak dan segala macam.
Yang bener. Biasanya kan udah dibawa kabur cuy. Dong ya kan. Terus habis itu sama juga nih ya. Pokoknya intinya ya dia sudah memberitahu lah resikonya. Resiko jadi tanggung jawab diri sendiri. Semangat. Semoga ada rezeki lain. Amin. Gue ngerti resiko. Kita hidup ini punya resiko apapun. Tapi ketika lo jadi manajer, jadi ketua, tanggung jawab lo di mana? Lo dapat duit juga dari member-member lo yang udah depo dan lo promosiin. Lo udah makan itu duit juga. Terus habis itu lo bilang tanggung jawab sendiri. Udah kayak tukang parkir, lo titip motor, habis itu motor lo hilang, terus saya cuman minta duit doang gitu kan. Saya nggak menjaga motor kamu, bukan tanggung jawab saya kalau ada kehilangan. Sama aja dong ya. Terus juga akhirnya banyak orang-orang yang kesel dong ya. Ini masalahnya uang loh ya. Dan mereka berpikirnya sebuah investasi. Uangnya pasti akan kembali, bukan uangnya akan hilang dibawa kabur. Dan ini juga baru kemarin rasanya pesta pora di 6 kota. Sekarang sudah menangis berjamaah. Turut berduka cita skemnya AGT. Dan juga ya biasanya mendekati scam, mereka tuh ada alasan-alasan tertentu. Seperti mungkin kayak maintenance. Dan juga mungkin juga ada kerusakan ya, sistem menumpuk lah, ada permasalahan di bank. Pokoknya alasan-alasan kayak gitulah yang bisa membuat orang-orang ini tentunya panik kan. Nah, ini mereka tuh sebenarnya udah ngasih pertanda kalau persiapan mau kabur. Dan juga sama seperti ini, ya. Anggota-anggotanya langsung di-kick-kickin. Pokoknya ada yang ngata-ngatain atau kata-katanya tidak sopan, kurang berkenan ya. Pasti langsung ditendang-tendangin nih. Sama juga kayak ada bank macet di sini ya, kayak pokoknya dibikin cerita sedemikian rupa lah. Ya. Terus harus nambah lagi, suruh beli lagi alat gitu ya. Jadi ya cara-cara mereka menipu nih sebenarnya udah terlihat dan terbaca. Cuma ada orang yang kayak masih terlalu percaya ya 100%. Jadi akhirnya ya kemakan rasa ego. Terus menggebu-menggebunya. Dikasih tahu juga mungkin susah gitu ya. Akhirnya kena deh. Dan gimana sih cara melaporkan sebuah penipuan online? Ini gue ngambil di liputan6.com ya. Jadi sebenarnya gue sendiri pun termasuk korban penipuan online. Jadi kalau kalian tahu WPP berbagi, gue tuh termasuk korbannya. Jadi makanya sekarang gue kayak kesel banget sebenarnya sama aplikasi-aplikasi model Ponzi gini yang menyerang orang-orang yang nggak tahu gitu loh. Jadi kalau kalian lapor polisi sebenarnya juga agak membingungkan loh. Kayak pertanyaan-pertanyaan polisi yang akhirnya malah menjebak kalian balik. Karena ujung-ujungnya investasi ini atas dasar kesadaran kalian menaruh uang di situ. Kalian sadar gitu loh. Dan juga kayak susah untuk dicari. Ditanya kantornya di mana kalian gak tahu. Kalian paling ketemu sama ketua agen-agennya. Mungkin ya kalian berdoanya mereka ini juga diringkus. Tapi gak semudah itu. Nah mungkin sepengalaman gue kayak WPP berbagi sampai dengan detik ini itu mungkin udah beberapa tahun yang lalu. Ya sampai sekarang juga gak ada yang ketangkep kayaknya. Aman-aman aja. Kayaknya mungkin ketua-ketuanya habis itu pindah lagi ke aplikasi lain ya. Seperti itu aja. Jadi memang ketika kalian transfer uang bisa kalian untuk memblokir rekening penipu tersebut. Nah ini kalian bisa cari aja. Terus juga ada melapor polisi cuman kayak tadi ya. Ini juga lengkap di sini kalian bisa langsung baca aja. Terus juga ada melaporkan di lapor.go.id ya, BRTI dari Kementerian Pan-RB ya. Kalian bisa cek nanti linknya gue kasih di deskripsi. Mungkin ini sedikit yang gue bisa bantu karena sulitnya kejahatan cyber itu seperti itu loh teman-teman. Makanya kenapa ada orang-orang yang berkuar kayak bilang ini penipuan, woi jangan ini skema Ponzi woi gitu loh. Ya itulah tujuan kami. Tapi kalau kalian memang masih keras kepala ya sudah. Terus juga ada penipuan online lewat dari cekrekening.id. Nah
Nah ini dari Kementerian Kominfo ya. Ini seperti ini kalau gue jelasin panjang lebar, durasinya juga panjang dan juga masih banyak yang lain untuk laporkan nomor rekening dan juga ke polisi. Cuman itu tidak mudah, tidak semudah itu. Dan juga ada get contact kalau kalian ingin memberikan tag atau nama nomor-nomor itu yang kemarin ngajak-ngajak kalian dan jadi ketua atau jadi pengurus dan segala macamnya. Cuma nomor telepon itu kan gampang ya, murah beli ya. Kalau nomor telepon itu dijual satu nomor itu 1 juta rupiah itu mungkin masih bisa relevan lah ya. Tapi sekarang 10.000 pun dapat nomor, 5.000 dan 20.000 dapat nomor gitu. Cukup murah. Jadi ya mungkin sedikit itu yang bisa gue tambahkan untuk kalian. Jadi tetap hati-hati sama investasi apapun dan mungkin habis ini juga akan makin banyak bermunculan aplikasi-aplikasi penipu lainnya dengan skema Ponzi dan iming-iming keuntungan besar. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.